غير حياتي، أنا اللي كنت بعيد، إزاي ما كنتش شايف رب. Gereja ini gereja Koptik Ortodoks. Kata Koptik artinya Mesir. Jadi kalau saya bilang Koptik artinya Mesir dalam bahasa Yunani. Kata Koptik Mesir, dari kata Koptik muncul kata Egyptus. Egyptus dalam bahasa Yunani yang berarti Mesir, dan dari kata Egyptus muncul Egypt. Bahasa Inggris artinya Mesir. Jadi arti Mesir dalam bahasa Inggris Egypt. Jadi kalau saya bilang saya Koptik Ortodoks, berarti saya Ortodoks Mesir. Karena kata Koptik artinya Mesir. Jadi ini gereja Koptik, bukan Katolik, bukan Protestan. Dan ini adalah gereja pertama, gereja mula-mula, gereja yang masih asli, gereja yang didirikan pada abad ke-4. Dan ini Bapak Ibu, kita di luar melihat ada kaca. Itu lambang untuk baptis. Kemudian kita masuk di dalam ini merayakan Natal tanggal 25 Desember, kami merayakan Natal tanggal 7 Januari. Dan jadi kita berbeda, kita Kristen yang mengikuti kalender beda. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah bentuk gereja Koptik. Ada banyak simbol, ada banyak lambang. Ini kayak kata Nabi Nuh yang terbalik, Batra Nuh yang terbalik. Dan ada 5 tiang sebelah kiri, 5 tiang sebelah kanan, 2 di belakang. Itu melambangkan 12 rasul. Ini 12 tiang. Dan ini mimbar untuk berkhutbah. Ini mimbar untuk berkhutbah. Dulu pastor naik ke atas berkhutbah dari atas. Dan ini melambangkan Gunung Sinai. Dari atas Gunung Sinai Musa menerima 10 perintah Tuhan. Dan dari atas mimbar ini pastor mengajar 10 perintah Tuhan. Jadi di dalam gereja kalau Anda melihat sesuatu, itu pasti ada artinya. Lambang membawa arti. Yang saya jelaskan untuk Bapak Ibu tentang gereja Koptik itu adalah informasi tambahan untuk Bapak Ibu. Tapi kita datang ke sini bukan untuk melihat gereja Koptik. Gereja pasti ada di tempat Bapak Ibu. Gereja ada di Indonesia banyak. Tapi kita datang ke sini karena ini tempat suci. Tanah ini tanah suci. Dulu Yesus lahir di Bethlehem. Setelah itu ada masalah terjadi dan Yesus harus dibunuh oleh Raja Herodes. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan kepada Yusuf dalam Matius pasal 2 ayat 13. Lalu Yesus lari dari Israel ke Mesir. Mesir yang ini. Berapa perjalanan kilometer? Ada sekitar 1000 kilo. Yesus masih bayi, masih di bawah umur 2 tahun. Mereka melalui padang gurun, Tuhan menyertai mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan melindungi mereka sampai mereka tiba di sini abad pertama. Saat Yesus lahir abad pertama, mereka disembunyikan di dalam gua yang ada di area ini, persis di bawah saya. Di bawah saya ini ada gua abad pertama. Setelah 300 tahun kemudian, kami mendirikan gereja di atas gua yang berada di sini. Maka kita bilang gereja keluarga kudus. Kenapa? Karena gereja ini didirikan di atas gua keluarga kudus. Maka saya bilang gereja keluarga kudus. Ini gereja dibangun pada abad ke-4, tapi didirikan di atas gua keluarga kudus. Tempat yang dimana Maria, Yusuf, Yesus pernah tinggal. Jadi kita datang bukan untuk melihat gedung gereja, tapi kita datang karena tempat ini tempat suci. Kita harus bersyukur Bapak Ibu sudah sampai di sini. Karena ini juga tempat yang unik, banyak turis di sekitar kita. Mereka datang untuk melihat gua keluarga kudus, bukan gereja. Tapi karena ini tempat unik, itu sebabnya saya bilang Mesir adalah Holy Land. Kenapa? Karena Mesir ada tempat yang dimana Yesus pernah tinggal. Dan ini sebuah kebanggaan orang Mesir. Mungkin untuk orang lain ini biasa, tapi untuk kita orang Mesir ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini juga adalah sebuah kebanggaan untuk orang Mesir, bahwa Yesus pada suatu saat bisa datang mendapat keamanan di tempat ini. Padahal negara lain bahaya, tapi Yesus menemukan keamanan di sini. Dan itu sebuah arti untuk kita. Setelah Yesus datang ke Mesir, Mesir diberkati.
Mesir dijaga karena Yesus tinggal di Mesir 4 tahun, berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain. Kalau di tempat ini 4 bulan. Apakah kita bisa melihat gua? Kita bisa melihat gua. Saya akan ajak Bapak Ibu ke dalam. Untung tidak ada grup yang tadi kita ketemu. Kan ada grup besar. Saya pikir mereka akan datang ke sini sebentar lagi. Jadi sebelum mereka datang ke sini, saya mau ajak Bapak Ibu melihat gua. Anda bisa berdoa sebentar saja. Semua berdoa 1-2 menit. Di sini tidak boleh mengatakan ibadah, tapi cukup Bapak Ibu berdoa, bersyukur sudah sampai di sini. Belum tentu orang yang memiliki uang bisa datang ke tempat ini. Tapi kita beruntung karena Tuhan Yesus sudah izinkan kita bisa datang ke tempat ini. Jadi kalau kita tanya, di mana tempat yang di mana Yesus pernah tinggal di Mesir? Ini tempatnya. Jadi kita bisa melihat dengan mata. Jadi bukti yang kita selalu baca di dalam Alkitab, belum melihat, hari ini kita lihat sama-sama. Jadi saya ajak Bapak Ibu melihat ada sumur di dalam, sumur yang dimana mereka minum air. Kemudian kita turun tangga melihat gua, lalu kita keluar dari sana. Jadi pintu masuk di sebelah kanan, pintu keluar. Setelah Bapak Ibu doa, saya akan ajak Bapak Ibu, untung tidak ada, ya. Oke. Doa masing-masing. Yang sudah doa. Bisa ikut saya doa masing-masing. Ada ikon-ikon, ada salib, ada gambar yang melambangkan Yesus. Di belakang saya ada ruang Maha Kudus.
biasanya kalau kita orang Kristen masuk gereja, kita duduk, ada kebaktian, habis itu kita ambil pertemuan khusus dari dalam. Kita sama seperti Katolik, cuma kita doa Bunda Maria tidak pakai rosario. Dan pastor Koptik boleh kawin, pastor Katolik tidak boleh. Selain itu 90% hampir sama dengan Katolik. Gereja ini terkenal untuk dua alasan. Yang pertama, namanya gereja gantung. Kenapa gereja ini dikasih nama gereja gantung? Karena gereja ini dibangun di atas bekas benteng Romawi yang ada di sini. Untuk masuk gereja ini kita naik tangga. Di bawah kita ada bekas benteng Romawi. Dan kita ambil batang pohon korma taruh di sini, lalu kita mendirikan gereja di atasnya. Maka kita sekarang berada di atas. Di bawah kita adalah bekas benteng Romawi. Itu sebabnya kita bilang gereja gantung, atau bahasa Inggris the hanging church. Hanging artinya gantung, gereja gantung artinya kita berada di atas. Jadi gereja gantung ada di atas. Karena di Mesir hanya satu gereja yang dikasih nama gereja gantung, yaitu gereja ini. Di seluruh dunia ada dua, satu di Rom, satu di Italia. Satu di Italia, satu di Mesir. Jadi dua gereja di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu, gereja ini tidak berhubungan dengan keluarga seperti gereja ini memang sudah sejarah. Alasan bahwa kenapa gereja ini terkenal? Karena di sini abad ke-10 memang gereja ini didirikan abad ke-4, tapi gereja ini abad ke-10 ada mukjizat terjadi, sehingga Bunda Maria menampakkan diri kepada uskup atau paus Mesir. Penampakan Bunda Maria terjadi di gereja ini karena dulu paus Mesir tinggal di sini. Jadi Bapak Ibu, dulu paus Mesir tinggal di sini. Abad ke-10 ada mukjizat terjadi dan Bunda Maria menampakkan diri kepada uskup Mesir pada waktu itu. Apakah ada bukti menampakkan Bunda Maria? Ada. Di sekitar kita semua tiang warna putih, kecuali ada satu tiang yang dibungkus plastik. Kalau Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan kita, itu adalah satu tiang yang dibungkus plastik. Bapak Ibu bisa melihat sebelah kanan kita. Nanti saya ajak Bapak Ibu ke sana. Bapak Ibu akan melihat ada semacam gambar Bunda Maria. Itu tidak dilukis oleh orang, tapi itu adalah alami. Bunda Maria pernah menampakkan diri di tempat ini, di tiang itu, dan gambarnya terlukis sendiri. Bapak Ibu mengerti? Terlukis sendiri. Jadi tidak dilukis oleh orang lain, tapi ada tulisannya terframe di tiang tersebut dan masih ada sampai saat ini. Satu lagi, kalau Bapak Ibu lihat kata orang masuk sebelah kiri kita, gereja, lihat Bapak Ibu lihat ada kotak, isinya kain merah, bisa lihat. Di dalam kain merah ini ada tulang-tulang orang suci. Itu yang di dalam gereja namanya Santa dan Santo. Santa dan Santo orang yang mati karena nama Tuhan. Orang Romawi banyak orang Kristen. Mereka menjadi Santa dan Santo. Jadi tulang-tulang mereka ini rendah. Perhatikan, rendah artinya mereka menawar kuburan. Bagaimana cara menawar di sungai berarti benteng Saladin ini didirikan setelah juga terjadi 200 tahun. Jadi awalnya gunung yang kita di sebelah kiri
sekarang gunung agak kanan. Nah, bisa lihat Bapak Ibu? Sebelah kanan kita. Jadi gunung yang sudah pindah dari tempat ke tempat lain ada di sebelah kanan kita. Awalnya di sebelah kiri. Mukjizat terjadi abad ke-10. Benteng Saladin ini didirikan abad ke-12. Ya. Jadi itu mukjizat yang luar biasa. Kita bisa berdoa di gereja, kita ada waktu, kita akan masuk sama-sama, kita akan berdoa di gereja. Bapak Pendeta akan mengambil kita dalam doa, kemudian kita bisa foto-foto, bisa doa masing-masing. Habis itu kita akan kembali untuk meneruskan perjalanan kita ke Sungai Nil, dan kita juga akan ke Sungai Nil sebelum gelap kemudian. Jadi Sungai Nil itu kita bisa ambil foto-foto, kita bisa menikmati, dan juga kita bisa kembali ke hotel. Bapak Ibu bisa istirahat karena besok kita akan bangun lagi. Ya, besok. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار ولم يقف في طريق الخاطئين ولم يجلس في مجلس المستهترين. هللويا. بل في ناموس الرب هواه وبشريعته يلهج نهارا وليلا. هللويا. ويكون كالعود المغروس على مجاري المياه الذي يعطي ثمره في حينه. هللويا. وورقه لا ينتثر بل كل ما يصنع ينجح. Dikatakan di satu tak berdaya, di satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa, kami punya Allah yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang bisa kami pikirkan. Karena itu kami percaya mujizat itu masih nyata sampai hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan setelah ini kami akan mendengarkan sedikit renungan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan setiap kami, bahkan membuat iman kami semakin bertumbuh hari demi hari, bahkan di tempat ini, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, iman kami bisa memberkati banyak orang. Terima kasih, kami mau rendahkan hati kami, buka hati kami, berikan tanah yang terbaik, agar benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh dengan baik. Bahkan Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong setiap kami dengan bahasa yang sederhana, biarlah kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita udah dengar tadi penjelasan dari Amir bagaimana gereja ini boleh ada, bagaimana mujizat yang luar biasa itu Tuhan masih kerjakan bahkan sampai hari ini. Saya bacakan satu ayat, Bapak Ibu bisa buka dalam Matius 17 ayat 20 yang tadi juga disampaikan oleh Amir. Matius 17 ayat 20 berkata begini. Ia, atau di sini Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja,
Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, ini perkataan Yesus kepada para muridnya karena kamu kurang percaya. Gereja ini menjadi bukti ayat ini pernah terjadi, dan itu adalah satu hal yang luar biasa di mana gereja ini menunjukkan apa yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Karena itu gereja ini dikenal dengan gereja yang penuh dengan mujizat. Nah, sore ini saya akan sampaikan renungan singkat. Saya berikan judul A Living Faith atau iman yang hidup. الرؤساء جميعا على الرب وعلى مسيحه هاليلويا قائلين لنقطع ربطهما ولنلقي عنا نيرهما هاليلويا الساكن في السماء يضحك منهم والرب يستهزئ بهم هاليلويا حينئذ يكلمهم بغضبه ويروعهم بسخطه هاليلويا أنا أقمت منه ملكا على صهيون جبل قدسه منذرا بشرعة الرب هاليلويا الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك هاليلويا اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأملكك جميع أقاصي الأرض هاليلويا فترعاهم بعصا من حديد وتسحقهم مثل وعاء من فخار هاليلويا فالآن يا أيها الملوك تفهموا ويا جميع قضاة الأرض تأدبوا هاليلويا اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة هاليلويا إلزاموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق هاليلويا لأن غضبه يتقد بسرعة فتوبى للذين عليه يتوكلون أجمعين هاليلويا يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه هاليلويا